Shalom Bapak Ibu Saudara, masih tetap sukacita, bisa lihat Tuhan Yesus hadir, harus lihat dalam iman supaya kita tetap bisa bersukacita. Biar dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita mengasihi Tuhan Yesus. Biar karya terbesarnya boleh hadir di dalam hidup kita semua. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan ku sembah Tuhan Yesus. Dalam kekudusanmu angkat tangan, ku angkat tangan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Engkaulah yang Maha anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Menara doa puasa hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah ini, menara doa puasa ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta. Kemuliaan dan hormat bagi Bapa di surga. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom semua. Selamat pagi menjelang siang. Puji nama Tuhan Yesus, kita bisa menghadiri untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus telah hadir. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati kedatangan Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik. Mari kita bersorak-sorai memuji namanya, sebab namanya yang kudus. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Mu, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji dan pujian sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik.
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Amin, haleluya. sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, Amin. musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, Amin. Katakan sebab Yesus baik. sebab Yesus baik, Amin, haleluya. sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Amin. sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat saja katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Yesus baik, Sebab Yesus baik. sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Thank you Jesus untuk kebaikan. sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basaro adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Untuk pagi menjelang siang hari ini, kami ada tempat itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami bisa bersahati, memuji, meninggikan nama-Mu lewat ibadah pada pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Roh Kudus bekerja ibadah pada hari ini. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita datang dengan sungguhan kepada Tuhan Yesus. Tak Terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dahsyat Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku percaya, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan tetap percaya kepadamu lebih lagi. Ajar kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat yang hidup. Percaya kepadamu Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku percaya, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ya rabata karabata. Benar kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami percaya mujizat itu nyata.
Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang Kau berikan. Saat ini kami berdoa puasa, Tuhan berikan kami kekuatan hingga saat ini. Kami memuji menyembah Engkau, kami percaya itu berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami membaca firman-Mu, urapi kami buat kami mengerti, membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Tuhan Yesus mengangkat mukanya, Tuhan Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Bersama-sama. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Bersama-sama permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Tuhan Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Bersama-sama. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Bersama-sama, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Bersama-sama, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bersama-sama, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bersama-sama nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bersama-sama berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari Tuhan Yesus keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepada Tuhan Yesus di dalam bait Allah untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga teramat baik, Tuhan Yesus Maha Mulia, Roh Kudus, penolong dan penghibur kami. Pagi hari ini Bapa, kami rindu Bapa berbicara kepada kami. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu supaya kami mendapat kekuatan. Dan kiranya Roh Kudus membuka pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, baik telinga, pikiran, hati kami, bahkan perkataan hamba-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya shalom. Hari ini ada demo besar-besaran. Kira-kira kita bersyukur nggak ada demo ya? Salah satu, bukan salah dua. Ya bersyukur atau enggak? Ya. Ya. Bersyukur ya. Yang lain gimana? Kan enak kan nggak ada demo, tenang-tenang. Suara rakyat. Rakyat yang mana? Kan pejabat-pejabat juga rakyat ya.
Wakil rakyat itu DPR wakil rakyat. Dia di demo. Jadi bukan suara rakyat, suara sebagian rakyat yang tertindas. Ya. Nah itu sesat tuh, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, bersyukur enggak? Ayatnya mana coba kalau bersyukur? Ada ayatnya, jangan perasaan. Ucap syukurlah dalam segala hal, termasuk peristiwa ini harus diucapkan syukurnya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh nggak kita ikut demo? Emang berdoa juga bukan demo. Demo juga Tuhan. Kalau di sana demonya sama wakil rakyat, sama pemerintah. Kita demonya di hadapan Tuhan gitu kan. Ya. Jadi boleh nggak ikut demo? Selalu pakai tapi. Boleh nggak ikut demo? Boleh. Kalau boleh ntar habis ini kita jalan ke gedung DPR, oke? Iya harusnya kita ikut demo. Tapi kan ikutnya beda-beda dengan mereka dong, ya kan? Harusnya kita bisa membaur juga ke sana, lihat situasi supaya kita lepaskan damai sejahtera, ya kan? Kita lepaskan kuasa Roh Kudus. Kalau kita di rumah aja gimana? Ya, lain kali kita ikut demo ya. Ya sebatas itu aja. Jadi kalau tempat-tempat yang makanya mengucap syukur minggu lalu saya sama Ibu Gembala sama Pray for Indonesia sudah berdoa di gedung MPR ya. 3 kali kita mutar. Kita udah lepaskan damai sejahtera, lepaskan berkat, ya kejujuran. Sehingga hari ini itu pelaksanaannya saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan nyatakan kuasanya. Ya, jadi ya kita sebagai orang percaya nggak boleh tinggal diam. Banyak gereja nggak peduli loh, yang penting gue bisa beribadah, yang penting jemaat banyak. Nggak gitu. Kita satu dengan yang lain saling terikat. Tuhan memberikan tanggung jawab bangsa ini kepada anak-anaknya. Kalau nggak ada anak-anaknya, Indonesia udah hancur. Ya, ini karena anak-anaknya yang berdoa keliling, nangis, doa semalaman. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, siapa tuh? Orang percaya. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, maka aku akan mendengar dari sorga, memulihkan negeri ini. Ya. Jadi saudara, harusnya sih tadi malam kita ikut ke sana tuh, tadi malam udah rame di sana. Ya. Udah pagar, udah dibikin pagar, udah bikin apa gitu ya. Kita lepaskan damai. Tapi saya ucap syukur minggu lalu sudah berdoa buat gedung MPR, DPR. Ya, supaya bangsa ini tidak menjadi bangsa yang bebal. Bebal betul-betul bebal, keledai liar. Udah tahu korupsi itu tidak boleh, tetap aja korupsi. Waiting for connection. Ya, dulu korupsinya cuma jutaan, 10 juta, 15 juta, 30 juta. Berubah jadi miliaran. Berubah jadi triliunan. Habis ini jadi apa lagi nih? Bisa-bisa pulau-pulau di Indonesia dijualin itu. Mengerikan. Nah ini sudah saatnya, percaya sih Tuhan sudah dengar doa kita. Ya, korupsi itu akan dibalikan tangannya. Orang tidak akan berani lagi nanti korupsi. Ya, karena korupsi itu sudah menjadi darah dan daging. Udah menyatu dengan orang Kristen. Orang Kristen juga banyak korupsi. Ya. Nah itu sebabnya kata Tuhan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat,
merendahkan diri, berdoa, maka ini bagian Tuhan akan memulihkan negeri ini. Ya, jadi saudara, kita akan berdemo. Bacaan kita hari ini Lukas 21. Ya, dimulai dari ayat yang ketiga. Ayat ketiga, lalu Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semuanya memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Apa yang kita lihat dari sini saudara, ukuran yang Tuhan pakai beda dengan ukuran dunia. Ya, ukuran dunia jumlah rupiahnya, tapi ukuran Tuhan presentasinya. Ya. Jadi janda miskin itu memberi seluruhnya 100% loh. Mungkin uang belanjanya hari ini, makannya hari ini, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah janda ini sudah terbukti menjadi orang yang merdeka terhadap keuangan. Ya. Kita udah merdeka belum? Kayaknya belum. Ya. Kalau saudara hari ini kehilangan uang 100.000, agak susah enggak? Agak susah. Ya, berarti belum merdeka. Kamu bilang, aduh sayang ya, aku kehilangan uang 100.000. Berarti kau udah sayang sama uang itu. Padahal ketika kita kehilangan, ada orang yang bersuka cita enggak? Siapa? Yang nebus. Iya, mungkin kita kurang peka itu untuk memberi sehingga diizinkan hilang. Saya percaya semua orang di dunia pernah kehilangan. Ya, kehilangan uang, pasti. Itu mau dites, kita sayang nggak sama uang? Nah kalau kita kehilangan uang, sebaiknya kita ngomong gimana? Terima kasih Tuhan, pasti ada orang yang sedang membutuhkan. Ya. Iya. Bu Alfrida mikir panjang. Ya, kita belajar begitu saudara, tidak boleh cinta uang. Kita butuh uang, tapi tidak boleh cinta uang. Jadi kalau hari ini tiba-tiba kau digerakkan untuk memberi sesuatu pada orang lain, jangan tahan. Amin. Apakah kalau kau tahan kau jadi miskin? Kadang-kadang saudara kita memberi tukang parkir 5.000 aja, kebanyakan. 2.000 aja. Kasih 10.000, wah banyak banget. Padahal 10.000 mah dapat segelas cendol. Ya. Kemarin saya bersyukur perpanjang STNK motor. Ya, motor listrik diperpanjang. Berapa biayanya Bu Haryawati? Iya. Orang-orang berpikir kan bayar motor itu, saya motor yang lama aja 400.000. 450 marah, motor udah tua. Mobil saya 2,5 juta kemarin, 2.440.000. Banyak sekali. Tapi waktu bayar motor listrik kaget saya. 35.000 Pak. Setahun 35.000. Saya bersyukur enggak? Diungkapkan enggak syukurnya? Diungkapkan. Saya kasih tip tuh yang beres-beresin berkas 10.000. Ya. Buat mereka banyak saudara. Kasih parkir. Jadi saudara dalam segala hal kita mesti ikut bersyukur.
Ya, dalam segala hal bersyukur. Nah itu sebabnya saudara janda miskin ini sudah merdeka dalam keuangan. Kita belum. Kita merdekanya nanti kalau dipanggil pulang ke rumah Bapak baru merdeka dalam keuangan. Iya kan? Uang yang ratusan juta itu ditinggal semua. Mobil yang bagus itu tinggal semua. Rumah yang bagus itu tinggal semua. Merdeka kita. Merdeka terpaksa. Iya, tapi terpaksa. Kira-kira kalau bisa dibawa, bawa enggak? Bawa. Bawa kalau bisa dibawa. Kan enggak bisa dibawa. Sampai ada satu kuburan di Rancamaya situ. Ya. Kuburannya di lubang terdalamnya dibikin ruangan, dipasangin AC. Jadi dibawa tuh AC-nya. Gak masuk nalar ya. Nah itu sebabnya saudara, yuk kita merdeka. Artinya merdeka bukan diserahkan semua, enggak. Atau Tuhan, kalau Tuhan bilang jualah hartamu, artinya engkau tidak boleh terikat sedikit pun sama hartamu karena itu semua punya Tuhan Yesus. Amin. Iya, punya Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau mempersembahkan, persembahkan dengan tulus. Karena kita cuma nyalurin aja penyalur berkat. Amin. Penyalur berkat. Berkat yang sesungguhnya punya Tuhan. Pakai ya Tuhan. Tuhan senang kalau kita bisa lakukan itu. Kemudian persembahan kita biasanya hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Rela enggak? Nah, jangan dengan sedih hati. Atau karena terpaksa, ada enggak orang yang sedih hati dan terpaksa? Ada. Kenapa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan tulus ikhlas? Saya mau tanya, jadi janda miskin ini terus akhirnya kelaparan dia, nggak bisa makan 2 hari, uangnya buat persembahan semua. Kira-kira begitu enggak? Enggak. Hukum tabur tuai itu Tuhan perhatikan. Tuhan yang perhatikan loh, karena Tuhan yang perintahkan. Menaburlah, menaburlah, menabur. Kalau engkau menabur, aku lihat, kau pasti akan menuai. Ya, makanya kita jangan berhenti menabur. Ini gereja ini menabur mulu ya. Ada persembahan, ada yang buat Natal, ada dana abadi, ada dana Yakonia. Banyak banget ya. Jangan syukur, perpuluhan. Nah memang kita mesti menabur. Menabur bukan milik kita kok, miliknya Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita menabur, pasti menuai. Coba kalau petani waktu menabur dia sedih gitu. Harusnya 1 liter, udah lihat 1/4 liter aja. Waktu menabur gak ada yang ngeliat lagi. Selama 3 bulan dipelihara gak ada yang ngeliat, gak ada yang kasih pujian. Tapi setelah 3 bulan dia menuai. Makanya kalau menabur jangan sedih. Jangan menabur, Tuhan aku kasih nih lo ya. Besok ya Tuhan balikin ya. Tuhan kita lihat saudara. Dan orang yang menabur tidak menjadi miskin. Tidak. Justru firman Tuhan orang yang menghemat secara luar biasa tetap kekurangan. Karena gak puas. Lu lihat korupsi tuh. Udah triliun masih gak puas juga loh. Aduh. Ya. Jadi jangan berhenti menabur. Apalagi katanya Tuhan menabur dalam kekuranganmu.
Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang lain. Waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Terlalu banyak penyesatan ya. Bacaan kita minggu ini katanya tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan Yesus bilang tidak mungkin, mungkin enggak? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Akhirnya pasti itu akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus bilang waspada. Ya, supaya kita jangan disesatkan. Kita waspada karena apa? Karena diri kita bisa jadi penyesat. Bisa loh. Ya. Ketika diri kita memikirkan diri sendiri, ketika diri kita fokusnya pada diri sendiri, itu menjadi penyesatan dalam hidup kita. Harusnya hidup kita fokusnya pada Tuhan Yesus. Amin. Bukan pada yang lain. Kalau pada yang lain itu penyesatan. Termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, kepada apa itu fokusnya ke situ, itu sesat. Hamba Tuhan itu cuma aja alatnya Tuhan saja. Kita untuk membawa kita fokus kepada Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus. Karena Dia Raja Semesta. Jadi kalau Raja Semesta berarti rajanya Indonesia juga enggak? Iya. Jadi kalau ada demo di Indonesia ini, Raja Semesta ini kasih perhatian enggak? Kasih perhatian. Kalau Raja Semesta mengizinkan terjadi demo. Kalau Raja Semesta mengatakan Indonesia berubah, berubah Indonesia. Dan Raja Semesta itu ingin bekerja sama kita ini anak-anak. Nah, kalau anak-anaknya nggak berdoa buat bangsa ini, kalau anak-anaknya Tuhan sibuk dengan dirinya sendiri, pasti rajanya berduka cita. Kok anak-anakku begini ya? Sebabnya saudara ambil bagian di dalam hidup ini. Kendalikan Indonesia ini dalam doamu, doa yang penuh iman, doa yang betul-betul percaya bahwa Indonesia ini ada di dalam doa kita. Maka Indonesia nggak bisa menyimpang, saudara. Salah satu contoh ya, Indonesia itu ada lebih dari 900 suku, lebih dari 900. Kalau mereka tetap bisa bersatu itu karena dikendalikan oleh anak-anak Tuhan yang berdoa. Sehingga suku yang satu tidak bersaing dengan suku yang lain, tidak bermusuhan dengan suku yang lain. Makanya saudara, penguasaan atas 10 kota, atas 5 kota itu dipercayakan sama kita. Jadi saudara dan saya tidak boleh berhenti berdoa bagi Indonesia. Karena Indonesia itu ada di tangan doa saudara, di dalam mulut saudara untuk berdoa. Di dalam langkah-langkahmu dalam doa keliling. Jadi saya berharap saudara yang berdoa keliling ini jangan bosan. Amin. Khususnya kita serang terus tuh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di jalan raya yang keranji itu. Yang sering terjadi kecelakaan. Nah saudara di dalam Tuhan Yesus kita berjaga-jaga. Sementara kita mendapat tugas dari Tuhan Yesus, kita tetap berjaga-jaga supaya tetap kita berkenan kepada komandan kita. Ya, siapa komandan kita, panglima kita? Tuhan Yesus, Raja Semesta. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat, ayat 30, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa kesudahannya sudah dekat. Kira-kira kenapa Yerusalem runtuh nantinya? Karena Yerusalem tidak memperhatikan ada Raja Semesta datang ke Yerusalem. Mereka tidak kasih respon.
Mereka tidak mau bertobat. Tuhan Yesus melayani banyak di Yerusalem 3,5 tahun. Tetapi orang-orang di Yerusalem tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan sepanjang sejarah Yerusalem tempat nabi-nabi dibunuh. Orang-orang benar dianiaya. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berharap Yerusalem bertobat. Tapi ternyata tidak bertobat. Makanya di akhir dalam pelayanannya Tuhan Yesus beritahu bahwa mereka udah gagal untuk mempertahankan diri. Makanya pada tahun 70 pada waktu pemerintahan Titus, Yerusalem ditunggang balikan, dibakar, dihancurkan. Betul terjadi, bait Allah runtuh habis. Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Semuanya diratakan. Jadi perkataan Tuhan Yesus dahsyat. Dia tahu masa depan. Dia tahu sebab akibatnya. Demikian saudara, di dalam tubuh kita ini ada Yerusalem loh. Ada bait Allah di dalam tubuh kita. Jangan sampai diruntuhkan. Makanya waspada kita saudara supaya di dalam Yerusalem itu, dalam tembok-tembok Yerusalem itu ada pujian penyembahan di dalam hidup kita. Ada hal-hal yang memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan cuma ritual, tahu ritual? Ritual itu termasuk kayak mantra. Orang beribadah bisa seperti pakai mantra loh. Ayatnya dibaca semua bla 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 bla, tapi saudara tetap di luar dirinya. Harusnya ibadah itu ada di dalam diri kita. Yang menggerakkan tubuh kita, yang menggerakkan jiwa kita, yang menggerakkan pikiran kita. Sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh datang ke rumah kita. Tapi dia bisa kecewa kalau kita tidak memperhatikan hidup kita. Berapa banyak rumah tangga hidup dalam gesekan terus. Padahal Tuhan Yesus hadir membawa damai sejahtera. Kenapa? Karena manusia banyak kali mengeraskan hati. Udah pakai perasaannya, pakai pikirannya, pakai kehendaknya. Sehingga firman itu tidak berkuasa di dalam diri kita. Makanya saudara, jadikan tubuhmu ini Yerusalem baru, tempat bait Allah, bait Tuhan Yesus. Sehingga perkataanmu, pikiranmu, hatimu semua tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah itu baru kita bisa memelihara Yerusalem di dalam diri kita. Yerusalem, Yerusalem. Tuhan menangis loh buat Yerusalem yang hancur itu. Bukan Tuhan syukur-syukurin, enggak. Kenapa engkau tidak bertobat? Makanya nanti ketika rapture baru ketahuan, oh ternyata Yerusalem si A itu tidak dibangun dengan baik. Makanya dia ketinggalan, tidak terangkat. Perhatikan Yerusalem kita, jangan sampai enggak terangkat loh. Tuhan sudah nasihatin terus, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ya, rasanya saya udah berjaga-jaga, jaga apanya? Oh, marah terus jalan. Perhatikan firman supaya firman itu berkuasa di dalam diri kita. Sehingga Tuhan berkenan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita lihat cari yang lain. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Karena bukan pohon ara aja ya, semua pohon kalau sudah mulai bertunas berarti ada musim yang akan datang. Kira-kira sekarang sudah bertunas belum ya? Kenapa bilang belum? Udah pernah dengar tentang kedatangan Tuhan enggak? Udah mulai banyak nih, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Ya, memang ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kita harus tetap menjadi gadis yang bijaksana nih. Pelita mesti nyala terus, nggak boleh padam.
Sukacita, doa, pujian, penyembahan terus nyala terus dalam hidup kita. Ya. Firman itu harus ada di dalam buli-buli minyak kita sehingga minyak kita tidak kehabisan. Jadi sebenarnya sejak Tuhan Yesus sampaikan ini, sebenarnya akhir zaman itu sudah dimulai. Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Dia naik ke sorga, dia akan datang kembali kata malaikat kan, dengan cara yang sama. Kira-kira waktu Tuhan Yesus datang di Bukit Zaitun kita melihat nggak? Melihat saudara. Karena pada waktu itu Tuhan datang dia sebagai Tuhan yang omnipresent, hadir di mana-mana. Kau dapat melihat. Ya, nggak tahu caranya gimana, belum masuk akal kita. Tapi semua dunia itu akan melihat kedatangan Tuhan Yesus. Bukan orang di Yerusalem aja saudara. Semua orang karena dia Raja Semesta. Kan sekarang dunia bulat ini. Jadi kalau orang bulat gini kita nggak bisa melihat di balik dunia itu kan. Tapi kita kira-kira Tuhan bisa nggak yang bulat itu Tuhan jadikan rata? Bisa saudara. Kita bisa melihat Yerusalem misalnya. Dengan mata rohani kita. Kita bisa lihat kedatangan Tuhan. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan semua orang di dunia akan melihat kedatangan Tuhan Yesus. Bukan cuma di Yerusalem. Maka ada orang berpikiran sempit, kalau gitu aku beli tanah aja di Yerusalem. Aku tinggal di sana sampai Tuhan datang. Padahal ayatnya mengatakan semua orang di dunia akan melihat kedatangan anak manusia dengan kemuliaan. Ya. Nanti sebabnya saudara, Tuhan Yesus tanpa batas. Tuhan Yesus bisa lakukan apa saja. Saya memperhatikan saudara ada zat-zat di dalam dunia ini yang belum banyak orang tahu. Ya. Ada satu yang bentuknya kayak kacang tanah satu biji. Dan dia hanya bisa ada di dalam air. Kalau dia keluar dari air, dia akan meledak dengan dahsyat luar biasa. Itu sedang diselidiki. Jadi di alam semesta ini Tuhan buat banyak atom-atom kimia. Ya, Bu Haryawati banyak belajar dulu ya tentang kimia Ibu ya. Di dunia itu udah mungkin ribuan kimia. Belum lagi sinar-sinar yang ada di alam semesta itu ada sinar gamma, ada sinar beta. Yang kalau kena sama apapun dia meledak. Luar biasa itu Tuhan buat. Nah makin orang menggali ilmu pengetahuan makin kagum mereka bahwa di alam semesta ini Tuhan ciptakan hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Perlu tahu sekarang lagi viral itu tentang titanium. Ya. Titanium itu ternyata saudara dia lebih keras dari baja. Tapi dia 10 kali lebih ringan daripada baja. Itu titanium, emas yang termahal zaman sekarang. Banyak di dunia ini, cuman gak bisa orang membuatnya begitu saja. Ada proses yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Jadi semakin kita mendalami ilmu pengetahuan, semakin kita kagum sang pencipta itu. Dahsyat luar biasa. Itu pesawat terbang tuh kalau nggak pakai titanium, ya itu pesawatnya pada waktu jalan lebih dari 500 km per jam dia bisa panas, dia bisa meleot, ngulet. Nah, kita bersyukur Tuhan kita siapkan segala sesuatu. Ilmu pengetahuan Tuhan berikan. Itu bentuknya dalam bentuk atom-atom. Atom itu kecil sekali, nggak bisa dilihat. Tapi itu saudara bisa dibuat sedemikian rupa sehingga kalau soal nuklir itu dia bisa bertabrakan. Nah, tabrakan itu menghasilkan panas. Ya, itu yang disebut dengan uranium. Ya, itu bisa dipakai
untuk tenaga listrik yang gratis, yang murah, yang dahsyat. Siapa yang menciptakan atom itu? Tuhan Yesus. Saya suka sekarang zaman sekarang bisa lihat di YouTube pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Waduh, tambah kagum kita sama Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saudara, ayo kita muliakan Tuhan Yesus yang malam. Di mana saudara ada, yuk muliakan Dia. Bukan pada waktu ibadah saja, nyanyi di mana-mana. Menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Walaupun kita punya banyak keterbatasan, tapi aku mau memuliakan Tuhan Yesus. Sebab memang itu yang seharusnya. Suatu kali aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi aku tetap bersama-sama Tuhan Yesus. Aduh saudara, ada pengharapan yang luar biasa. Makanya hari-hari ini, hari-hari sukacitamu, hari-hari pelayananmu, hari-hari persiapanmu untuk nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira 50 tahun lagi kita di mana nih? Ya, pasti bukan di GBHT Kudus, pasti bukan di Perumnas 1. Ya. Kalau nggak bersama dengan Tuhan Yesus, kita di mana? Kita tahu neraka itu adalah orang yang terpisah dari Tuhan. Neraka itu. Kita jangan mau terpisah dari Tuhan Yesus, amin. Tambah hari harus tambah cinta Tuhan, tambah hormat sama Tuhan Yesus, tambah kagum sama Tuhan Yesus. Sehingga yang lain-lainnya tidak lagi berarti buat kita semua. Ya, kedatangan Tuhan Yesus sudah sampai. Hampir tiba. Bisa tiba-tiba ketika semua orang bilang damai, damai, damai. Itu Tuhan datang. Ya. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya engkau dan aku rapture. Makanya di gereja kita tidak ada diakonia kematian. Di tempat lain, teman saya sedang mempersiapkan ada diakonia buat kematian. Mesti masuk ke dana kami ke setiap bulan 50.000. Kita enggak, kita berimannya rapture. Amin. Jangan beriman kematian, rapture. Bersama-sama Tuhan. Nanti kalau ada kematian gimana? Nanti urusan Tuhan. Tuhan pasti siapkan segala sesuatunya. Amin. Ya. Jangan kita yang mempersiapkan. Nah, itu sebabnya kita bersyukur Tuhan Roh Kudus terus menuntun kita. Hari lepas hari. Bukan gak ada persoalan. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Pasti, gak mungkin gak. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Ada. Gak mungkin tidak. Kita tidak tergantung sama manusia. Kita tidak tergantung sama uang. Kita tidak tergantung pada segala sesuatu. Hanya tergantung pada Tuhan Yesus. Sudah mengirimkan Roh Kudusnya buat kita. Ayo kita terus ikut Tuhan Yesus. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga nih lagi. Tuhan Yesus ingetin terus, jangan berjaga-jaga. Supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora. Boleh pesta enggak? Kita boleh pesta enggak? Yang enggak boleh itu pesta pora. Pesta pora itu pesta yang hura-hura. Kita boleh pesta. Pesta perkawinan anak domba Allah itu pesta. Tapi yang enggak boleh pesta pora. Ya. Di Kalimantan tuh lagi ada pesta nyunatin anaknya. Pestanya udah 2 minggu. Pembagian sembako, pembagian, emang dia orang kaya raya yang punya tambang. Itu pesta pora itu. Pesta yang tidak memuliakan Tuhan Yesus. Kalau kita pesta, tetap kita memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena apa? Segala-galanya fokusnya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada yang lain. Kita boleh pesta. Karena memang kata Amsal, lebih baik kita bersenang-senang, makan minum
dan bersuka cita di dalam Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa, yang gak setuju sambil berdoa. Harus berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa supaya kamu oleh kekuatan. Jadi kekuatan kita dalam doa, amin. Kalau engkau tidak berdoa, engkau tidak punya kekuatan. Banyak orang yang tidak berdoa gampang bunuh diri, gampang masuk ke dalam jeratnya iblis. Oke, kita terus harus berdoa supaya kita kuat. Kata Tuhan Yesus, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam? Dan berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi Tuhan Yesus menekankan kita berdoa, bersekutu terus sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Dan disitulah kekuatan kita. Supaya kamu dapat bertahan, berdiri di hadapan anak manusia. Wow, di hadapan raja segala raja. Kalau orang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan gelepar di hadapan raja segala raja. Kalau kita banyak bersekutu dengan dia, kita dapat kekuatan. Ya, saudara tahu ada zaman dulu tuh kalau orang nyambung listrik, Viva belum tahu tuh. Kalau dulu nyambung listrik, itu listrik dulu nggak ada bungkusnya plastik, jadi kawat aja itu tarik. Ya, ada 2 kawat, satu positif, satu negatif di atas rumah. Ya, orang pegang itu kesetrum. Tapi memang orang PLN itu tahu caranya. Caranya dia berdiri di atas genteng pakai sepatu karet, lalu mulai tangannya gitu. Ada aliran listrik. Lama-lama udah semuanya ada aliran listrik, dia pegang tuh listrik positif. Nggak apa-apa udah, karena tubuhnya udah aliran listrik positif semua. Makanya burung-burung itu kalau penclok di tegangan tinggi itu gak apa-apa deh kalau satu kabel aja. Tapi kalau kena kabel yang lain, ada satu monyet naik ke tegangan yang tinggi situ saudara. Gak apa-apa deh waktu naik. Giliran ekornya nyenggol yang satunya lagi, kebakar. Habis. Jadi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita terus dalam hadirat Tuhan. Tambah hari kita tambah serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tidak gampang marah, tidak bisa lagi berbuat dosa. Ya, lama-lama kita serupa dengan Dia. Tidak terbakar, saudara. Tapi kalau orang tidak melatih dirinya, dia datang pada Tuhan Yesus, terbakar. Ya. Saudara tahu di sini pernah ada orang datang ke gereja ini waktu kita penyembahan, tiba-tiba dia tutup telinganya, dia lari keluar. Gak tahan saudara. Nah, jadi kita bersyukur kita ada dalam hadirat Tuhan Yesus. Makanya harus lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur, kami belajar untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Juga untuk berdoa bagi bangsa ini, karena bangsa ini ada di dalam doa kami. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Engkau yang membenarkan kami dengan mengampuni dosa kami. Itu sebabnya kami punya tugas untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami percaya demo hari ini akan menghasilkan hal yang luar biasa. Undang-undang perampasan aset dan koruptor dihukum mati akan terjadi di bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang melakukan firman. Terima kasih Bapak, ini saatnya Roh Kudus bekerja di gedung DPR, MPR dan sekitarnya. Lawat mereka Tuhan, biar mereka penuh dengan damai sejahtera. Mereka diberikan kuasa pengurapan daripada Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi para polisi yang berjaga-jaga supaya mereka juga punya hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tambahkan hikmat di sana dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, firman-Nya yang sudah disampaikan,
Kita harus berjaga-jaga ya. Kita masih ada dalam dunia. Kita harus berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Biar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus. Minta ampun setiap hari. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Saatnya kami akan bawa persembahan kami. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Respon ayat persembahan kita sama-sama dengan percaya dan sungguh-sungguh. Kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dan kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mengakui Tuhan Yesus dalam segala perbuatan kami, dan Roh Kudus akan meluruskan jalan kami. Kami tidak menganggap diri kami bijak. Kami selalu takut akan Tuhan Yesus dan menjauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kami dan menyegarkan tulang-tulang kami. Amin. Kami selalu rindu memuliakan Tuhan Yesus dengan harta kami. Kiranya lumbung-lumbung kami selalu diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan kami terus-menerus kelimpahan air buah anggur dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mari kita bawa dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kalau pada siang hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, kami boleh memuji Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat seluruh kami, buat keluarga kami Tuhan Yesus, Kau sudah menyertai kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalanmu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya gereja-Mu GBHT Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami selalu rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung, kiranya lutut kami selalu sehat. Mengucap syukur buat Ibu Nini yang sudah dioperasi dan berhasil, biar Tuhan memberikan kesehatan pemulihan segera. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Roh Kudus, kami saat ini mohon izin berdoa syafaat pada siang hari ini dalam menerdo puasa saat ini. Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa, pelanggaran kami, kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan serangan balik kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungan Tuhan yang sempurna bagi kami, keluarga kami, bahkan seluruh jemaat GBHT Kudus. Kami juga berdoa untuk demonstrasi yang sedang berlangsung di gedung DPR MPR, kiranya Tuhan Yesus berkarya di sana, bahkan ada keselamatan, pertobatan di sana ketika mereka sedang berdemo. Tuhan Yesus menjamah hati mereka semua, memulihkan hati mereka semua, dan juga Tuhan menjamah para wakil rakyat, takut akan Tuhan Yesus ada pada mereka semua. Kiranya mereka tidak semena-mena, mereka semua memikirkan kepentingan rakyat.
dan berikan takut akan Tuhan ada pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya demonstrasi berjalan dengan lancar dan aman dan tidak ada kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan di GBHT Kudus, kiranya kami semua diberikan kerendahan hati, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus kiranya memampukan kami melakukan setiap firman yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, sehingga kami menyenangkan hati Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, dan juga berkenan hidup kami di hadapan Bapa, sehingga Tuhan selalu memelihara hidup kami, tidak dibiarkan yang kami jatuh dan tergeletak, tapi Tuhan Yesus mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena Tuhan juga pelihara kehidupan GBHT Kudus. Tuhan Yesus akan yang memberkati gereja ini. Ada waktunya kami akan menuai jiwa-jiwa dan kami percaya itu terjadi. Tuhan Yesus juga menjamah jemaat Tuhan yang sudah berjemaat di tempat ini dengan berkat kesetiaan daripada Tuhan, sehingga mereka benar-benar bisa ibadah dengan sungguh-sungguh dan tidak absen dalam beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pelihara mereka semua. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan yang kami terima hari-hari ini. Kami percaya kami yang sedang juga dalam proses kesembuhan, kami percaya ada waktunya Tuhan sembuhkan dengan total dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami semua juga menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika kami telah disembuhkan dan banyak orang bertobat dan diselamatkan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa terjadi di Indonesia segera dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk keuangan jemaat dan keuangan GBHT Kudus, Tuhan pelihara kami semua. Tuhan Yesus yang akan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sumber keuangan kami. Tuhan Yesus sumber berkat kami. Kami tidak mengandalkan manusia. Tapi kami benar-benar mengandalkan Tuhan Roh Kudus. Sehingga kami diberikan terobosan demi terobosan dalam keuangan kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat juga, saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga tolak setiap pinjaman online, setiap judi online dari gereja ini kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya benar-benar Tuhan Yesus yang membuka tikap-tikap langit, membuka jalan bagi kami mendapatkan berkat yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayan firman Tuhan di tempat ini. Siapapun yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberikan mereka kasih yang luar biasa. Sehingga mereka bisa mempraktekkan juga firman Tuhan dalam kehidupan nyata mereka. Dan biarlah kehidupan para pelayan firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati dalam kesehatan, berkati dalam keuangan, masa depan yang cerah. Tuhan memberkati para pelayan firman terutama untuk hari ini. Untuk Bapak Gembala, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Gembala dalam kesehatannya, panjang umur, diberikan kebahagiaan dalam masa-masa ini. Dan kami percaya Bapak Gembala juga dipakai dimanapun dia berada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk para jemaat, sekali lagi kami mohon minta belas kasihan Tuhan. Untuk para jemaat menjadi jemaat yang militan, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah excuse. Dalam nama Tuhan Yesus berikan kami hati yang teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kesetiaan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Tuhan lekatkan dalam hati para jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap ketidaksetiaan kami usir di dalam nama Yesus dari gereja ini. Dan kami percaya setiap minggunya jemaat yang setia hadir di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Roh Kudus, Engkaulah tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami. Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat kami percayai. Roh Kudus, lepaskanlah kami dari jerat penangkap burung, sembuhkanlah kami dari penyakit sampar yang busuk.
Kiranya Bapa menundungi dan melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus adalah perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan Yesus tempat pelindungan dan tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Bapa telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka dan kaki kami tidak akan terantuk kepada batu. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya meluputkan dan membentengi kami. Kami rindu semakin mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru hanya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya selalu menyertai kami dan meluputkan kami. Dengan panjang umur Bapa kenyangkan kami dan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. seperti nyala api pada lilin-lilin di gerejamu ini Tuhan. Biar api Roh Kudus terus menghinggapi orang-orang yang sedang berdemo di sana. Juga semua anggota MPR DPR. Supaya ada firman-Mu yang boleh terjadi di sana. Ada kebenaran-Mu yang akan terjadi di bangsa ini. Kami turut memberkati mereka semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus kehendak Bapa boleh terjadi di bangsa ini. Bangsa ini dibebaskan dari korupsi, dari segala keserakan, cinta uang dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami akan melihat karya-Mu Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Menara doa puasa GB Hati Kudus, kami berdoa puasa menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes, yes.